Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikan Fionata, saya dari Prodi Sistem Informasi 2B. NPM saya 2509039. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa perangkat keras pada komputer. Yang pertama ada perangkat keras pada casing, atau CPU, Central Processing Unit, adalah bagian utama dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari program yang diinstal, sering disebut sebagai otak komputer. CPU melakukan operasi dasar aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan program komputer. Fungsinya meliputi pengelolaan data, menjalankan perintah, dan mengkoordinasikan kerja bagian lain dari sistem komputer seperti memori dan perangkat input-output. CPU memainkan peran penting dalam menentukan kecepatan dan efisiensi komputer karena performa keseluruhan sistem sangat bergantung pada kemampuan CPU untuk memproses data dengan cepat dan akurat. Nah, yang kedua ada perangkat keras pada casing, yaitu memori komputer adalah komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh prosesor. Memori ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, memori utama atau RAM dan memori penyimpanan seperti hard drive atau SSD. RAM, Random Access Memory, adalah memori yang bersifat sementara dan berfungsi untuk menyimpan data yang sedang diproses atau dibutuhkan oleh sistem secara cepat. Ketika komputer dimatikan, data dalam RAM akan hilang. Sebaiknya memori menyimpan seperti hard drive atau SSD menyimpan data secara permanen. Nah, yang ketiga ada perangkat keras pada casing, yaitu motherboard, adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung antar berbagai perangkat keras lainnya. Ia bertindak sebagai tulang punggung dari sistem komputer, menghubungkan prosesor, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan, serta menyediakan jalur komunikasi di antara mereka. Motherboard juga menyediakan slot untuk ekspansi seperti kartu suara atau kartu jaringan, dan memiliki soket CPU yang menentukan jenis prosesor yang dapat digunakan. Selain itu, motherboard juga dilengkapi dengan port untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, dan perangkat USB. Memiliki motherboard yang tepat adalah penting karena dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan upgrade dari sistem komputer secara keseluruhan. Nah, yang keempat ada perangkat keras pada casing, PGA card, atau yang sering disebut sebagai kartu grafis, adalah komponen penting dalam komputer yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menampilkan gambar di layar monitor. Fungsi utama dari PGA card adalah mengubah data digital yang dihasilkan oleh CPU menjadi sinyal grafis yang bisa dipahami oleh monitor. Dengan adanya kartu grafis, pengguna data memiliki visual yang lebih baik dan lebih halus, terutama saat bermain game, menonton video berkualitas tinggi, atau menggunakan aplikasi desain grafis. Kartu grafis memiliki prosesor sendiri yang disebut GPU, Graphics Processing Unit, yang dirancang khusus untuk menangani beban karena kerja grafis. Selain itu, VGA card juga dilengkapi dengan memori video atau VRAM yang membantu mempercepatkan pemrosesan gambar. Nah, yang keempat ada perangkat keras pada casing. Sound card atau kartu suara adalah komponen perangkat keras dalam komputer yang bertanggung jawab untuk memproses dan menghasilkan suara. Ini memungkinkan komputer untuk memutar audio, memulai speaker atau handphone, dan juga untuk merekam suara dari mikrofon. Sound card dapat berupa perangkat terpisah yang dipasang pada slot ekspansi di motherboard atau dapat terintegrasi langsung ke dalam motherboard itu sendiri. Media penyimpanan data. Media penyimpanan data adalah perangkat atau tempat yang digunakan untuk menyimpan dan informasi baik sementara maupun permanen agar bisa digunakan kembali saat dibutuhkan. Internal stronger atau penyimpanan internal. Media penyimpan yang berada di dalam perangkat komputer dan langsung berhubung dengan sistem. Contoh RAM, Random Access Memory, menyimpan data sementara saat komputer sedang digunakan. ROM, Read Only Memory, menyimpan data dan permanen berisi instruksi penting untuk menjalankan komputer. Nah, kalau RAM seperti ini gambarnya dan ROM seperti ini gambarnya. Penyimpanan media data yaitu external strong. Penyimpanan eksternal. Media penyimpanan yang berada di luar perangkat utama dan dapat dipindahkan. Contoh disket, VCD, DVD, hard disk, flash disk.
Disket digunakan pada komputer lama dengan kapasitas kecil. VCD digunakan untuk menyimpan data, terutama video dengan kualitas standar. DVD seperti VCD tetapi memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar dan kualitas data lebih baik. Hard disk digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Flash disk, media penyimpanan portable berbentuk kecil yang digunakan memori flash dan mudah dipindahkan melalui port USB, digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang dan memudahkan pemindahan data antar perangkat. Nah, PCD, disket, hard disk, DVD, flash disk, seperti ini gambarnya. Alat input. Alat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh alat input yaitu keyboard, mouse, webcam, scanner, dan handset. Nah, ini seperti ini gambarnya, yaitu keyboard digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol ke dalam komputer. Mouse digunakan untuk menggerakkan kursor serta memiliki atau menjalankan perintah pada layar. Perangkat multimedia, alat yang digunakan untuk memasukkan data berupa suara, gambar, atau video seperti handset dan webcam. Scanner digunakan untuk memindai dokumen atau gambar dari bentuk fisik menjadi data digital di komputer. Alat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil pengolahan data dari komputer, seperti monitor, printer, speaker, proyektor. Nah, gambarnya ada seperti ini ya guys. Monitor menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk visual seperti teks, gambar, dan video. Printer menghasilkan output dalam bentuk cetakan di kertas. Speaker mengeluarkan hasil berupa suara atau audio dari komputer. Proyektor menampilkan tampilan dari komputer ke layar yang lebih besar, biasa digunakan untuk presentasi. Nah, perangkat tambahan peripheral device. Dia ada yang modern dan networker. Nah, seperti ini gambarnya. Perangkat tambahan adalah perangkat keras yang digunakan untuk melengkapi fungsi komputer agar dapat bekerja lebih optimal, terutama untuk kebutuhan tertentu seperti jaringan. Contoh yang modern, perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke internet dengan mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Networker atau kartu jaringan, perangkat yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan baik melalui kabel atau LAN maupun tanpa kabel atau WiFi. Nah, dari semua yang saya bacakan, kesimpulannya yaitu perangkat keras atau hardware merupakan bagian fisik komputer yang memiliki peran penting dalam menjalankan sistem. Semua komponen bekerja sama melalui dari alat input untuk memasukkan data, kemudian diproses oleh sistem, disimpan melalui media penyimpanan atau internal dan eksternal, dan akhirnya ditampilkan melalui alat output. Selain itu, perangkat tambahan seperti modem dan network card membantu memperluas fungsi komputer, terutama dalam koneksi jaringan. Dengan kerja sama semua perangkat tersebut, komputer dapat mengolah data menjadi informasi yang berguna secara efektif. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.